Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 112, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Pergi ke supermarket untuk membeli sayuran, Aisyah, yang melompat-lompat seperti kutu, tampaknya tidak diam sejenak. Perasaan magis, sangat mudah bergaul dengan Aisyah. Dia tidak perlu khawatir tentang perasaan Aisyah di mana-mana. Dia bisa melakukan apa saja tanpa ragu. Setelah membeli sayuran dan kembali ke markas rahasia Aisyah, Nicholas juga datang tidak lama kemudian. Ini meyakinkan Ariel, jika kemakmuran Nicholas tidak datang, dia pasti akan ditangkap oleh Aisyah lagi. Ini masih pagi, jadi jangan khawatir tentang memasak. Nicholas menarik Ariel untuk bermain catur. Ariel tidak suka bermain catur, dia lebih suka main bola dan seni belah diri, tetapi lelaki tua itu menyukainya, dan tidak masalah untuk memainkan beberapa permainan dengannya. Memanfaatkan waktu, Ariel pergi ke toilet. Diam-diam mengalihkan konsentrasi Nicholas, bermain catur. Anak ini dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak bisa bermain catur. Nicholas mengira itu adalah kesempatannya untuk membunuh kuartet, tetapi ketika dia terganggu dengan bermain di ponselnya, Ariel mengalahkan Nicholas sampai kehilangan rajanya, kalah 3 permainan berturut-turut. Itu menyenangkan dan menetes tanpa ketegangan, yang membuat lelaki tua itu sedikit tidak senang. Anda rendah hati, sangat rendah hati, dan kamu menang, kamu akan menang. Mengapa kamu tidak memberi wajah kepada saya sebagai orang tua? Bagaimanapun, harus ada rasa hormat kepada yang tua dan kasih kepada yang muda. Ariel, kamu membuat orang saya sangat malu, kata Nicholas. Melihat ketidakbahagiaan Nicholas, Ariel tersenyum dan berkata, ini hanya catur. Seni bela diri adalah keterampilan terbaik saya, tapi sayangnya saya tidak memilikinya. Kalau tidak, saya bisa menunjukkannya kepada Anda. Anak ini, kungfu menggosok hidung di wajah dipelajari dengan baik. Nicholas mendengus dingin dan berkata, kamu sangat kuat. Lain kali aku akan memperkenalkanmu kepada seorang teman. Dia adalah pemain nasional. Jangan kalah terlalu parah. Bukankah kesempatan ini baru saja dikirim ke pintu? Orang tua, jika kamu memiliki kesempatan, kamu harus melihatnya, kata Ariel sambil tersenyum. Nicholas cemberut dan tidak tahan dengan kesombongan Ariel, dan berkata, dalam beberapa hari, dia akan datang untuk ulang tahunku, jadi kamu bisa ikut bersenang-senang. Ariel sedikit terkejut. Nicholas ulang tahun lelaki tua itu akan mengadakan pesta tahunan di Bandung. Saya tidak tahu berapa banyak orang di mall yang telah datang, dan ingin berpartisipasi, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Bahkan keluarga Wijaya mencari peluang setiap tahun, tetapi mereka tidak dapat hadir sekali. Saya tidak berharap dia mengambil inisiatif untuk mengundang. Itu adalah kejutan. Nicholas, aku bisa setuju, tetapi jika aku menang, kamu tidak bisa memalingkan wajahmu, kata Ariel sambil tersenyum. Nicholas sangat marah sehingga dia meniup janggutnya dan menatap, tetapi dia tidak benar-benar marah, dia hanya sangat tidak puas. Tunggu dan lihat, jangan menangis saat kalah, kata Nicholas. Ariel menyentuh hidungnya. Dia tidak pernah takut pada apa yang dia kuasai. Sejak saya masih kecil, saya tahu segalanya tentang biro paling terkenal di dunia. Saya mengulanginya berulang kali untuk memahami tata letak para master dan situasi keseluruhan. Meskipun niat awal Lukman adalah untuk meningkatkan temperamen dan harga diri Ariel, ketika Ariel benar-benar terpesona olehnya, barulah Lukman menyadari bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi penguasa negara. Dalam kata-kata Lukman, jika Ariel dapat belajar catur sepanjang hidupnya, dia pasti tak tertandingi dalam negara. Evaluasi semacam ini datang dari mulut Lukman, bukan hanya kata-kata biasa.
Sangat disayangkan bahwa keluarga Wibowo tidak tahu mutiara debu, dan meskipun Lukman menyesali ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pukul 5 sore, Ariel mulai memasak di dapur. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda duduk di ruang tamu. Nicholas menemani Aisyah menonton drama idola, dan mendengarkan Aisyah menjelaskan liku-liku karakter dalam drama, dan kagum. Mereka sudah jatuh cinta selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, ternyata itu adalah saudara kandung. Kekasihnya ternyata adalah anak haram ayahnya. Kenapa dia terkena kanker lagi? Benda apa ini? Aisyah bersenang-senang menontonnya, tetapi setengah dari pikirannya ada di dapur. Dia berkata dengan lembut kepada Nicholas, "Kakek, kamu bilang dia ada di keluarga Wijaya, apakah dia benar-benar mencuci pakaian dan memasak selama 3 tahun?" Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak dalam beberapa saat, tetapi kabarnya seperti itu. Nicholas menarik napas dalam-dalam. Aroma yang keluar dari dapur jelas tidak lebih buruk dari keahlian memasak Aisyah. "Kakek, jika kedua manusia bergabung, kamu tidak perlu pergi ke hotel setelah ulang tahunmu," Aisyah berkata sambil tersenyum. Nicholas menatap Aisyah dengan penuh perhatian. Dia tahu apa arti kalimat ini. Dan dia juga sangat mengagumi Ariel, dan tidak keberatan Ariel menikahi Aisyah lagi, tetapi dia harus memastikan bahwa Aisyah tidak akan dirugikan. "Aisyah, kakek tidak peduli bagaimana kamu memperlakukan perasaanmu, tetapi yang pertama adalah, jangan biarkan dirimu terluka," desak Nicholas. "Kakek, aku cucumu, bagaimana aku bisa terluka begitu saja?" Kakek dan cucu mengobrol. Ariel sibuk memasak. Makan malam dimulai pukul 6 tepat waktu, dengan 5 piring dan 1 sup beraroma lezat. Selera Aisyah sangat rumit, dan koki bintang 5 biasa pasti pilih-pilih olehnya, tetapi makan makanan yang dibuat oleh Ariel memiliki senyum puas di wajahnya. Bahkan jika itu tidak enak, dia tidak bisa mengatakan ketidakpuasan sedikit pun. Nicholas juga terkejut, tidak sulit untuk membuat makanan yang layak, tetapi tidak mudah untuk mencapai keterampilan seperti Ariel. "Kamu tidak benar-benar memasak di rumah Wijaya selama 3 tahun, kan?" kata Nicholas. "Ada rumor tentang saya di luar. Banyak dari mereka yang benar," kata Ariel sambil tersenyum. "Keluarga Wijaya benar-benar tidak cukup baik, itu membuang-buang bakat sepertimu." Nicholas menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa melatih Ariel, keluarga Wijaya pasti akan lebih berharga, tapi sayang sekali orang yang begitu kuat hanya melakukan pekerjaan fisik seperti memasak. Ariel tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah makan, Aisyah mengganti Ariel hari ini untuk membersihkan beberapa piring yang kotor, mencuci piring dan sendok. Ariel mengobrol dengan Nicholas tentang seni bela diri lagi, dan juga bertanya tentang Master Ariel. Ariel tidak banyak bicara tentang ini, karena itu menyangkut identitas aslinya. Hampir pukul 9, Ariel meninggalkan rumah Nicholas. Kembali ke villa, Kauri tiba-tiba duduk di ruang tamu hari ini. Tetapi ketika Ariel hendak mengatakan beberapa patah kata padanya, Kauri tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku akan pergi ke rumah nenekku besok." Setelah itu, Kauri kembali ke kamarnya, menunggu Ariel dengan sengaja, hanya untuk mengatakan ini saja. "Besok belum hari keluarga, dan tidak ada yang istimewa terjadi di perusahaan baru-baru ini. Dilihat dari pengalaman masa lalu, wanita tua itu pasti akan menemukan cara untuk berpartisipasi dalam ulang tahun Nicholas tahun ini. Karena itulah kerabat keluarga Wijaya diminta kembali berdiskusi. Hari ini, meskipun keluarga Wijaya adalah pemasok bahan bangunan untuk proyek global, mereka memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke keluarga tingkat pertama di Bandung. Tetapi jika mereka dapat memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Nicholas, kemungkinan ini akan menjadi seimbang, lebih besar. Keesokan harinya, ketika mereka tiba di villa keluarga Wijaya, wanita tua itu benar-benar menyebutkan masalah ini, tetapi tidak ada kerabat keluarga Wijaya yang menunjukkan banyak harapan. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun, dan keluarga Wijaya tidak pernah ada di mata Nicholas. Dalam lingkaran, meskipun ada beberapa perubahan dalam keluarga Wijaya tahun ini,
Tapi apakah itu bisa dilihat oleh Nicholas masih belum diketahui. Nicholas mewakili seluruh wilayah Bandung, dan itu adalah eksistensi tertinggi. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam perjamuan ulang tahun Nicholas adalah semua tokoh lini pertama di Bandung. Meskipun ada orang yang bangga di keluarga Wijaya, mereka juga memiliki pengetahuan diri di depan keluarga Nicholas. Tahun ini, keluarga Wijaya kami telah membuat beberapa prestasi. Mungkin kami tidak akan ditolak seperti tahun-tahun sebelumnya. Andika menyambut musim panas. Luangkan waktu untuk kalian berdua mengunjungi Nicholas, itu berarti mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Jika mereka tidak menerimanya, mereka tidak berhak memasuki wilayah Nicholas seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu saja, wanita tua itu tidak akan maju secara langsung. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang mungkin memalukan. Dia harus berpegang pada garis bawah keluarga Wijaya. Ketika Andika mendengar ini, dia sangat tidak puas, karena penjaga keamanan di area villa memandang rendah orang, dan dia tidak ingin dihina, tetapi dia tidak berani menolak kata-kata wanita tua itu. "Nenek, ada banyak hal di perusahaanku baru-baru ini." Andika menolak secara implisit. "Nenek, kenapa tidak kau biarkan saja Kauri dan Ariel pergi?" Hal memalukan seperti ini seperti menimpa kepala Ariel, dan dia sudah terbiasa. Sofia berkata dengan cepat untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan menimpa dirinya. Bersambung.